Nah, sekarang kita masuk ke asal-usul tata surya. Tata surya yang kita kenal tadi beserta anggotanya ya. Jadi dia itu tidak terbentuk dengan sendirinya, tapi ada beberapa teori yang mengemukakan tentang bagaimana asal-usul tata surya itu terbentuk. Nah, asal-usul tata surya itu dibagi menjadi tiga periode penemuan sejarah. Yang pertama adalah periode sejarah awal terbentuknya tata surya. Yang kedua, periode terbentuknya tata surya sesudah Newton. Dan ketiga, periode terbentuknya tata surya pada awal abad ke-20. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah periode sejarah awal terbentuknya tata surya. Berdasarkan sejarah awal terbentuknya tata surya, ternyata jauh sebelum Masehi, berbagai penelitian, pengamatan, dan perhitungan telah dilakukan untuk mengetahui rahasia di balik tata surya. Penelitian pertama ini dilakukan oleh bangsa Yunani. Mereka meyakini bahwa benda langit terdiri dari bumi, matahari, dan planet yang memiliki sistem yang berbeda, yang berbentuk bola. Ya, jadi ini disebut menurut teori Pitagoras. Lalu di sini di sejarah awal terbentuknya tata surya ada penelitian tentang permulaan perhitungan ilmiah. Perhitungan mula-mula itu dilakukan oleh Aristarchus. Aristarchus menyatakan bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk lingkaran yang menjadi titik awal teori heliosentrik. Nah, di sejarah awal terbentuknya tata surya ada juga namanya teori geosentrik. Teori geosentrik ini menyatakan bahwa semua objek bergerak relatif terhadap bumi, tapi teori ini mempunyai banyak kelemahan dan tidak diakui. Akhirnya muncullah teori baru yang namanya teori heliosentrik. Teori heliosentrik ya, ini dikemukakan oleh Kopernikus atau Nicolaus Kopernikus. Dia menyatakan bahwa matahari merupakan sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilingi matahari itu dalam orbit yang berbentuk lingkaran. Teori ini dilengkapi lagi oleh lahirnya hukum Kepler. Hukum Kepler dicetuskan oleh Kepler yang menyatakan bahwa planet bergerak dalam orbit yang berbentuk elips, ternyata bukan lingkaran, di mana orbit itu yang berbentuk elips itu planet itu bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat sistem tata surya. Nah, lalu di sejarah awal terbentuknya tata surya juga di sini ditemukan teleskop untuk melengkapi penelitian ya. Teleskop ini ditemukan oleh Galileo Galilei. Nah, dia ini orang yang pertama melihat keberadaan cincin pada planet Saturnus. Itu tentang teori awal pembentukan tata surya. Nah, lalu muncul tahapan baru, muncul teori tata surya sesudah Newton. Nah, sebagaimana kita tahu, Newton itu adalah orang yang menemukan tentang gravitasi bumi. Nah, kemunculan Newton dengan teori gravitasinya ini sebenarnya dia menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan teori ilmiah pembentukan tata surya. Nah, perkembangan teori pembentukan tata surya sampai dengan tahun 1960 pada masa Newton ini terbagi dalam dua kelompok pemikiran, yaitu teori monostik dan teori dualistik. Apa itu teori monostik? Teori monostik menyatakan bahwa matahari dan planet berasal dari materi yang sama. Sedangkan teori dualistik menyatakan bahwa matahari dan bumi berasal dari sumber materi yang berbeda dan terbentuk dalam waktu yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah periode pembentukan tata surya pada awal abad ke-20. Nah, pada abad ini pembentukan tata surya ini mulai berkembang dan mulai menemukan titik terang. Teori awalnya terbentuk pada abad ke-20, ini didominasi oleh dua orang Amerika, yaitu Thomas Chamberlain dan Forrest Moulton. Nah, di pembentukan tata surya pada awal abad ke-20 ini ada beberapa teori. Yang pertama teori pasang surut Jens, yang kedua teori bintang kembar. Nah,
Pada teori pasang surut Jens, itu dikemukakan bahwa tata surya merupakan hasil interaksi antara bintang lain dan matahari. Sedangkan menurut teori bintang kembar, nah teori ini menyatakan bahwa pada awalnya terdapat dua bintang kembar, kemudian satu bintang meledak menjadi serpihan kecil. Nah, akibat pengaruh gravitasi bintang yang tidak meledak, serpihan itu berputar mengelilinginya. Serpihan yang kecil ya, berputar mengelilinginya. Nah, serpihan itu akhirnya disebut planet, satelit, pengiring planet, dan benda-benda kecil lainnya. Sedangkan bintang yang tetap utuh, yang tidak meledak, itulah yang dinamakan akhirnya dengan matahari. Nah, lalu muncul teori baru untuk melengkapi teori yang tadi, namanya teori protoplanet atau teori kondensasi. Nah, ini akhirnya teori yang melengkapi teori-teori sebelumnya, karena pada teori ini menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari proses pemampatan awan gas dan debu. Nah, katanya proses ini berlangsung lebih dari miliar tahun yang lalu, hingga pada proses pemampatan ini partikel debu yang bergerak ke tengah mempunyai tekanan lebih tinggi sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Nah, inilah akhirnya membentuk yang namanya matahari. Sementara bagian yang paling luar berputar sangat cepat sehingga terpecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih kecil hingga menjadi planet dan benda-benda langit lainnya. Nah, teori inilah yang disebut sebagai teori paling populer dan diakui sampai dengan sekarang. Nah, ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.